Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Agus Syahputra. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, nomor absen 30. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Mufti Al-Anam, MHI, NIDN. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hadis ma'du dan permasalahannya. Materi yang pertama adalah pengertian hadis ma'du. Pengertian hadis ma'du, jika dilihat dari segi bahasa, kata ma'du merupakan bentuk isim ma'ful. Kata memiliki beberapa makna, antara lain menggugurkan, meninggalkan, memalsukan, dan menggandakan. Adapun pengertian ma'du menurut istilah ulama hadis Imam Nawawi, yang artinya hadis ma'du adalah hadis yang direkayasa, dibuat-buat, dan hadis dhaif yang paling buruk. Meriwayatkannya adalah haram ketika mengetahui kepalsuannya untuk keperluan apapun kecuali disertai dengan penjelasan. Ada juga berpendapat artinya sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ada dan dusta, yaitu tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan maupun beliau takhirkan. Dapat disimpulkan hadis ma'du adalah segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan maupun takhrir, secara dibuat-buat atau disengaja, dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Tegasnya, hadis ma'du adalah hadis yang diada-ada atau dibuat aja. Alkitab Usulul Hadis 415. Para ahli mendefinisikan bahwa hadis ma'du adalah hadis yang diciptakan, dibuat-buat oleh orang pendusta, dan kemudian dikatakan bahwa itu hadis Rasulullah SAW. Hadis semacam ini tentu saja tidak benar dan tidak dapat diterima tanpa terkecuali. Sebab ini sesungguhnya bukan hadis. Tindakan demikian adalah merupakan pendustaan terhadap Nabi Muhammad SAW, yang pelakunya diancam dengan neraka, dan hadis ini haram untuk disampaikan pada masyarakat umum kecuali hanya sebatas memberikan penjelasan dan contoh bahwa hadis tersebut adalah ma'du atau palsu. Untuk materi kedua adalah awal mula munculnya hadis ma'du. Ada beberapa faktor penting kenapa munculnya pemalsuan hadis. Yang pertama karena perselisihan politik. Hal ini merupakan penyebab dasar terjadinya pendustaan atas Rasulullah SAW. Awal mula munculnya pemalsuan hadis juga karena adanya ateisme, fanatisme terhadap ras, pemimpin, atau negeri. Dan hal ini menganggap remeh perkara mengenai keutamaan amal, motivasi, serta ancaman. Ini merupakan sejarah singkat munculnya hadis ma'du atau pemalsuan. Materi selanjutnya, faktor penyebab pemalsuan hadis. Pertentangan politik. Yang pertama adalah pertentangan politik dalam pemilihan khalifah. Pertentangan antar umat Islam timbul setelah pembunuhan terhadap Khalifah Umar bin Affan oleh para pemberontak, dan kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Konflik-konflik politik telah menyeret permasalahan agama dan membawa pengaruh pada mazhab-mazhab keamanan. Yang kedua adalah adanya kesenjangan dari pihak lain untuk merusak agama Islam. Golongan ini terdiri dari golongan Sindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Berdasarkan peristiwa Abdullah bin Syabah yang mencoba memecah belah umat Islam dengan bertopengkan kecintaan kepada ahli bait, Khalifah sangat keras membasmi orang-orang Sindik adalah Khalifah Al-Mahdi dari dinasti Abbasiyah. Yang ketiga adalah mempertahankan mazhab dalam masalah fikih dan kalam. Para pengikut mazhab fikih dan para ulama dalam membuat pula hadis-hadis palsu untuk menguatkan paham pendirian imannya. Mereka fanatik terhadap mazhab Abu Hanifah yang menganggap tidak sah salat mengangkat kedua tangan dikala salat, membuat hadis maudhu.
Yang keempat, membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat hadis-hadis palsu untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara berlebih-lebihan. Dan yang kelima, menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah. Ulama Su membuat hadis palsu ini untuk membenarkan perbuatan para penguasa sehingga dari perbuatannya itu mereka mendapatkan upah dengan diberi kedudukan atau harta. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri hadis palsu. Ciri-ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanad. Yang pertama, periwayatannya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang periwayatannya sikoh atau meriwayatkan hadis itu. Yang kedua, periwayatannya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Yang ketiga, ditemukan indikasi yang semakin besar dengan pengakuan orang yang memasukkan hadis. Ciri-ciri yang berkaitan dengan matan. 1. Kerancuan redaksi atau kerusakan maknanya. Yang kedua, berkaitan dengan kerusakan makna tersebut, Ibnu Jauzi berkata, "Saya sungguh malu dengan adanya pemalsuan hadis." Yang ketiga, setelah diadakan penelitian terhadap suatu hadis, ternyata menurut ahli hadis tidak terdapat dalam hafalan para rawi dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Yang keempat, perkataan di atas tidak diketahui sumbernya. Dan yang kelima, hadisnya bertentangan dengan petunjuk Al-Quran yang pasti. Materi selanjutnya, upaya menghilangkan hadis palsu. Yang pertama, pengakuan dari pemalsu hadis itu sendiri. Yang kedua, menelusuri tahun kelahiran orang yang meriwayatkan hadis tersebut dengan tahun wafat gurunya yang disebutkan dalam silsilah sanad. Yang ketiga, melihat ideologi perawi hadis. Yang keempat, memahami kandungan matan hadis dan rasa bahasanya. Untuk materi terakhir, yaitu kesimpulan yang dimaksud hadis ma'udu adalah segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan maupun takrir secara dibuat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Tegasnya, hadis ma'udu adalah hadis yang dibuat-buat. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan munculnya hadis ma'udu adalah kebencian, permusuhan politik, fanatisme yang salah, kebodohan, popularitas, dan ekonomi. Berikut ciri-ciri dari hadis ma'udu adalah prawiranya pendusta, pengakuan dari pembuatnya terdapat kekacauan lafaz dan makna, serta bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Mutawatirnya menyalahi sejarah dan kaidah hukum yang disepakati oleh ulama. Yang menjadi faktor penyebab hadis ma'udu adalah adanya orang lain dari kaum lain yang ingin merusak agama Islam, mempengaruhi mazhab, keyakinan atau kelompok tertentu seperti paham politik, mazhab, fikih maupun mazhab teologi atau akidah, memaksa orang awam untuk memalsukan hadis dengan alih-alih melakukan kebaikan tetapi dengan cara yang salah, dan juga untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Usaha yang telah dilakukan untuk menangani pemalsuan hadis adalah memberi tindakan tegas kepada pemalsu hadis yang telah diteliti, mengungkap keburukannya, menetapkan ketentuan untuk mengungkap hadis ma'udu, dan menyusun kitab-kitab yang berisi hadis ma'udu agar diketahui oleh masyarakat bahwa hadis itu tidak benar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.